Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin ini lagi direkam akan dipublish di YouTube, YouTube juga dan di IG juga. Mungkin selamat pagi, selamat siang, bebas lah gitu. Nah, ini saat ini saya perkenalkan dulu, saya Yono, menjadi salah satu staf pengajar yang ada di teknik kimia ITENAS. Saat ini sedang berada bersama dengan Pak Budi Sarif. Beliau merupakan guru dari SMK N4 Padarang ya Pak ya, betul ya Pak? Ya betul, betul. Nah di sini Pak Budi merupakan kalau bisa baca CV-nya, beliau nih kelahiran 81, kemudian saat ini mengajar di SMKN 4 Padarang, kemudian beliau adalah lulusan dari Unjani ya Pak ya? Ya betul. Nah, oke. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Pak Yono. Gimana Ya, kabar Pak Yono sendiri? Alhamdulillah Pak. Udah divaksin belum Pak? Hah? Vaksin udah belum Pak? Vaksin COVID. Alhamdulillah sudah. Nah, udah keduanya? Udah dua Udah kali? dua-duanya. Karena kan AstraZeneca salah atau Sinovac? satu syarat lah. Oh siap. Oh ya pasti, benar. Salah satu syarat untuk mengajar ya Pak ya? Atau Ya, untuk tatap muka. tatap muka betul. Nah, ini Pak, AstraZeneca atau Sinovac kemarin Pak? Kebetulan Sinovac, Oh, karena Sinovac. kita kerjasamanya waktu itu SMK dengan Puskesmas Padalarang. Jadi Oh, oke. vaksinnya seperti itu. Betul. Nah, oke. Di Tenas juga lagi ada vaksin nih Pak. Kalau sekarang direkam tanggal 26 Agustus, kita sedang ada vaksin kedua dan pakai Sinovac juga. Gitu. Oh, berarti nanti emang ada apa namanya? Ada rencana untuk tatap muka ya Pak ya? Udah pasti itu mulai tatap muka mah ya Pak. Iya, karena kan kalau kemarin dari pengumuman Menteri Pendidikan gitu kan, apalagi kita sudah turun level ya, sekarang itu jadi level 3 untuk Betul. Jawa Barat tuh, sehingga kan bisa mengadakan tatap muka, sehingga sebagai satu syarat untuk bisa tatap muka, yang pertama pengajarnya harus divaksin, Vaksin. kemudian siswanya juga harus divaksin. Oke, siap. Nah, kalau kayak gitu ceritanya berarti dalam waktu dekat nih ya Pak ya, kita akan mengadakan tatap muka. Sama sih kayak di Tenas, tapi kita belum tahu waktunya sih. Intinya sih itu. Nah, iya sama. Kita juga lagi menunggu nih kapan diperbolehkan, karena kan untuk sekarang ini kita masih PPKM, walaupun sudah ada sinyal, tapi dari pemerintah sendiri kan belum ada rilis bahwa oke, mulai gitu. Nah, itu belum ada sih sampai sekarang. Siap. Oh, berarti seperti itu ya Pak ya. Memang kita juga lagi nunggu lah pengumuman kapan kita bisa tatap muka, dan ketika tatap muka pun kayak metode pembelajarannya pun akan metode mengajarnya pun akan berbeda gitu, kayak penempatan orangnya pun akan dijarak-jarakin mungkin ya Pak ya di awal-awal ya Pak ya. Ya, mungkin biasanya kalau kemarin lihat dari itunya juknisnya itu kan minimal 30% atau 40% ya Betul. yang boleh masuk sekolah. Jadi ada kemungkinan sih kita beberapa termin lah. Misalkan dari jam 7 sampai jam berapa, nanti dilanjut mungkin siangnya dari jam 12 atau sampai jam berapa. Nggak akan terlalu lama-lama dulu sih. Paling sosialisasi atau adaptasi lagi, karena kan udah lama juga nggak masuk sekolah nih. Nah, betul. Siapa tahu ada yang dari mulai masuk SMK sampai sekarang belum pernah tahu SMK 4 ada di mana, jangan-jangan ya Pak. Nah, seperti itu. Karena kan kita ya kebanyakan virtual terus kan, atau Betul. LMS lah. Hmm. Lebih ke situ pembelajaran sih. Oke. Nah, sebenarnya kan yang diadakan di Tenas pun akan sama sih sebenarnya. Kan itu peraturan dari pemerintah juga. Nah, kalau sekarang nih Pak, kan sudah berjalan nih hampir 2 tahun kita melakukan PSBB ini atau PPKM atau entah apa itu namanya nanti. Eh, Gimana nih Pak, selama 2 tahun ini pembelajarannya seperti apa nih Pak? Kan nggak mungkin nih offline nih. Nggak mungkin offline kan, sangat sangat mengundang virus banget seperti itu. Nah, gimana nih Iya. pembelajarannya Pak? Nah, untuk saat ini mungkin ya selama terjadinya PPKM atau apalah itu namanya,
kita lebih ke pembelajaran LMS lah, ke e-learning yang gitu-gitu. Kemudian kalaupun karena kita kan jurusan kebetulan jurusan kimia ya, paling kita lewat virtual atau kalau enggak nonton YouTube lah, biasanya seperti itu. Kan banyak nih dari YouTube tentang pembelajaran lah, atau kita bikin video kemudian kita share di LMS kita, anak nanti bikin kayak laporannya seperti analisa aja jadinya lebih ke situ. Berarti kayak pengolahan data Ya, kering ya pengolahan Pak ya. data yang gitu. Nah, kan yang jadi permasalahan juga kan kalau saya sebagai teknik kimia di TNS, permasalahan utamanya adalah kita ada di dalam skup banyak praktikum ya Pak ya. Iya, Kan kita betul. bukan yang mengolah data banget ya sebenarnya itu, tapi kita lebih banyaknya adalah praktikum. Kita kalau di TNS sendiri per semester itu pasti ada praktikum, kecuali nanti udah masuk semester akhir gitu. Itu kan pasti tugas akhir dan lainnya. Nah, ngakalinnya gimana nih Pak? Kan kalau tadi LMS itu saya juga belum tahu nih LMS ini apa nih gitu. Apakah aplikasi ataukah sistemnya? Gimana nih? Tapi Ya, praktikumnya dulu deh Pak. Praktikumnya online atau gimana nih Pak? ya lebih ke online ya. Jadi kalau misalkan di kita anak disuruh nonton video, kemudian anak ketika ada yang susah, kita misalkan analisa atau anak ada kurang mengerti, kita lakukan Zoom juga. Jadi biar anak karena kalau misalkan dari nonton saja, nonton video atau misalkan kita virtual, itu agak kesulitan juga sih anak kadang-kadang, apalagi di daerah Padalarang gitu, sinyal sih yang jadi masalah ya. Oh, ya betul betul betul. Seperti itu. Jadi ya paling antisipasinya ya kalau misalkan itu kita rekaman ya video, kemudian nanti ada sistem yang learning program gitulah, yang dari modul nggak salah, modul. Nah, kita belajar dari situ aja sih anak. Oke, berarti memang ada aplikasinya ya Pak ya, aplikasi Ya, untuk pengajaran lah, kita ngedrop materi, kita ngedrop video kayak tadi untuk ya, praktikumnya dan lainnya. Oke, berarti ya 11-12 sih Pak dengan yang ada di ITENAS atau lebih khususnya ya, di teknik kimia ITENAS. Gitu. Kalau di kita ada namanya e-learning juga gitu. Itu pun memberikan fasilitas untuk belajar mengajar sampai tatap muka. Dan kalau misalnya dilihat sekarang, mungkin kalau tanpa ada background, ini sekarang saya lagi di ruangan SPP, isinya tuh kayak studio, benar-benar studio, yang dimana kalau dosen-dosen atau nanti ada staf pengajar yang lain ingin membuat video dan nanti akan di-share-kan. Di sini lokasinya apa? Jadi agak sedikit jadi fasilitasi lah kalau di sini gitu untuk masa pengajaran gitu. Dan kayaknya praktikum juga sama ya Pak ya. Kita ngerekam gitu ya Pak. Kita ngerekam terus nanti kita bikin beberapa variasi, terus kasih data mentah mereka dari siswanya atau mahasiswa di saya mengolah data tersebut supaya kira-kira akan menjadi pembahasan seperti apa gitu ya Pak ya. ya. Kadang-kadang kalau di kami juga kadang-kadang untuk praktek gitu, misalkan untuk pelajaran OTK sendiri kan ada pelajaran grinding staging gitu. Ya kita anak disuruh kita bikin job sheet-nya, kemudian jadi manual gitu. Apa yang ada di rumah ya dicoba, misalkan batu bata ditumbuk dulu, kemudian pakai saringannya. Mungkin kan kalau di lab pakai mesh atau gimana. Nah, karena kita mau biar anak juga tidak ada bayangan lah tentang pembelajaran itu, kita misalkan untuk grinding staging, grindingnya kita tumbuk, kemudian untuk stagingnya kita menggunakan ayak yang ada di rumah gitu, ayakan yang ada di rumah. Oke. Berarti Seperti itulah praktikumnya bisa mungkin praktikum di rumah ya. itunya. Oh, keren tuh Pak. Jadi kayak jadi keilmuan tuh bisa didapat tanpa harus menggunakan alat modern ya Pak ya istilahnya Ya. gitu ya. Bisa pakai menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Nah, jujur-jujuran nih Pak, anak-anaknya udah mulai jenuh nggak nih Pak dengan pembelajaran daring seperti ini Pak? Oh iya, anak-anak rata-rata ketika misalkan kita Zoom gitu ya, seperti ini,
pasti nanya, Pak kapan nih beresnya kita masuk lagi sekolah, karena kan yang pertama bedalah antara tatap muka dengan pembelajaran daring ya, itu beda sekali. Mungkin dari pemahaman juga anak kadang-kadang tidak 100% atau 80% masuk gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang nggak ngerti, ketika mau bertanya juga kadang-kadang kan susah juga. Nah, Betul. itu kendala-kendalanya. Dan mungkin eh, kendala yang lainnya adalah ketika pembelajaran daring, bosan, terus mata katanya cepat lelah jadinya. Sebenarnya mungkin bukan matanya cepet lelah, Pak, tapi godaan di apa Tidur. ya, gadgetnya itu lebih membahayakan gitu ya. Bisa jadi tidur juga sih, Pak. Kan sebenarnya musuh utama pembelajaran daring itu adalah emang kebosanan sih, Pak. Karena kan biasanya kita tatap muka. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Memang apa ya? Mungkin tambah lelah juga ya, Pak ya, mahasiswa untuk seperti itu ya, Pak ya. Atau Iyalah. sistem seperti itu. Ya, bukan mahasiswanya saja sih ya, atau siswanya saja yang lelah ya. Ya, pengajarnya juga ya, Pak. Pengajarnya juga sama. Jadi tambah 2 kali kerjaan lah. Kalau misalkan seperti itu kan, dari tugas, memberikan tugas juga kan, kadang-kadang kan anak juga angka dari tugas-tugas yang biasanya dikumpulkan 100%, awal-awal 100%, kesini kan jadi menurun, mungkin karena jenuh dalam pembelajaran mungkin. Betul. Bisa jadi sih, Pak. Jadi ya kayak yang apa ya namanya? Kejenuhannya sudah mulai tinggi ya, Pak ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau boleh jujur juga sebagai pengajar memang kita harus apa ya? Kita harus berimprovisasi dengan kondisi terus kan ya, Pak ya. Nah, kita harus ya jujur saja kita harus lebih sering bikin video, kita bikin materi secara online dan seterusnya. Yang dulu mungkin kita bermodalkan buku dan spidol mungkin ya dan papan tulis, kita ngajar langsung dari buku dan menjelaskan secara lengkap, selesai. Sekarang itu harus dibuatkan PowerPoint, dibuatkan videonya, dibuatkan contohnya, sampai dengan solusinya. Sepanjang itu kerjaannya apa ya? Iya, jadi kan sekarang persiapannya ekstra lah dibandingkan yang kemarin gitu. Ditambah apalagi kan kita ngajar di SMK ya. SMK itu kan banyak prakteknya. Apalagi kan ya kimia industri dari mulai TK, kemudian Astek, kemudian AKD yang gitu-gitu kimianya sendirilah banyak sekali praktek. Tambah sekarang praktek-praktek yang biasa-biasa, jadi agak ini juga sih. Jadi luar biasa, Pak. Siap. Memang seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya dilihat nih, Pak, sebenarnya kan saat ini kondisinya sudah sedemikian rupa, tapi kita sudah tidak bisa mengatur kondisi apa ya. Maksudnya tuh mahasiswa kita, anak didik kita aturkan sedemikian rupa untuk mereka mengerti pembelajarannya dengan cara online. Tapi nanti ketika dia lulus, kok SMK kan mungkin sebagiannya kerja ya Pak ya? Ya. Sebagian kerja dan ada sebagiannya lagi yang kuliah. Nah, sebagian yang kerja ini akan dihadapkan yang sebelumnya adalah online, tiba-tiba disuruh offline, kan kerja nggak ada yang online ya, kecuali jual beli ya oke lah gitu. Ada beberapa pekerjaan online, tapi kan ada pekerjaan yang memang kalau di industri mungkin ya, kalau anak SMK apalagi SMK-nya adalah kimia industri, itu kan pasti di lapangan ya Pak ya, nggak mungkin online ya gitu. Iya, nah itu yang jadi kesulitan kita ya. Apalagi kadang-kadang kan anak itu ketika simulasi-simulasi saja, kemudian dilihatkan alat-alat yang real, kadang-kadang mereka juga jadi, oh kok seperti ini, kok beda dengan yang di video atau gimana. Padahal kita memvideo alat-alat itu sama gitu kan, tapi kadang-kadang ketika melihat realnya, oh kok gini, nih. Ada kemungkinan seperti itu karena yang kemarin aja, yang lulusan tahun kemarin lah, ketika ada adiknya di kita, kok Pak beda ya, kita selalu chat kayak yang alumni gitu,
Pak, kok beda ya yang kita pelajari dengan yang daring? Iya, betul betul. Pasti pasti beda sih apa ya. Mereka biasa lihat dari mungkin dari skema atau apa, tiba-tiba langsung diprakin dengan alat yang besar kan pasti kaget. Heeh. Apalagi kalau posisinya online lagi apa ya. Yang Ya offline aja online. kaget, apalagi yang online Iya, gitu. Lihat alat real kan kalau online berarti kan dia dari kelas berapa? Kelas 11, 11-nya sudah online ya. Kelas iya. 11, kelas 12 Jadi online. anak kelas ya sekarang yang kelas 11 itu online full. Betul, ya betul betul betul. Dari masuk Iya. sampai sekarang itu online aja pokoknya, Iya, Pak ya. online terus. Jadi kita juga kadang-kadang lihat wajah ya cuman ketika ada sesi Zoom saja kan. Kalau sesi Zoom juga nggak setiap minggu juga anak, karena kan kalau misalkan tiap minggu kasihan juga sih dari kuota atau pulsa ya. Jadi Betul kita betul. kalau hal-hal yang penting kemudian emang tidak bisa digunakan apa namanya, tidak bisa secara menggunakan LMS saja atau memerlukan tatap muka, ya kita melakukan seperti itu sih itunya. Pasti sih, Pak. Lulusan COVID lah ya istilahnya apa ya. Iya. Ya karena gimana lagi apa kita? Kita sudah berimprovisasi untuk menjadi lebih baik, tapi karena kondisi seperti ini dan siswa atau ya anak didik kita online dan nanti ketika lulus menjadi offline karena dia bekerjanya harus di industri atau seperti apa, ya menjadi ada gap-nya makin besar ya Pak ya. Gap Iya, offline kan betul. mereka melihat alat-alat kecil atau alat-alat yang perwarupa yang ya kapasitas kecil lah, tiba-tiba dikagetkan dengan alat-alat yang besar di industri atau seperti Iya. apa gitu. Karena yang online, alat yang skala lab aja mereka tidak lihat secara real dan pakai secara real, terus tiba-tiba lulus, terus ngeliat alat yang besar ya pasti kaget sih. Iya, Sumpah itu pasti kaget seperti tuh Pak. itu. Betul, betul, betul. Makanya ini Pona yang kita satu lagi kalau di SMK kan itu ada yang namanya PKL tuh. Oh iya, betul, 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 betul. Nah, itu kan semua sekarang perusahaan-perusahaan kan pada nggak nerima Online. PKL. Jadi kita Betul. improvisasi untuk membuat suatu apa ya, mengenal lah, pengenalan tentang perusahaan itu gimana, itu jadi terhambat juga gitu. Iya sih, pasti sih itu mah. Menjadi PR yang sangat banyak sekali apa ya untuk saat ini gitu. Nah, itu mungkin hampir semua SMK lah untuk pengalaman kerja, kemudian praktek, itu agak susah untuk disiasati juga sih. Ya Betul. mudah-mudahan dengan sekarang udah mulai turun-turun level ya bisa tatap muka sih, harapannya seperti itu. Amin, amin Pak. Karena memang mungkin ya kalau di SMK kan lebih banyak apa ya praktikumnya apa ya. Iya, karena kan Betul, hampir 60 atau 70% kita praktek lah. betul. Gitu. Karena ya susah sih. Nah kalau kayak gitu ada tips and triknya nggak sih Pak kalau misalnya Bapak di SMK gitu. Pak kan tadi ada video, ada materi-materi yang diberikan, terus ada soal-soalnya gitu yang diberikan ke siswanya untuk mereka bisa mengerti. Tapi ada nggak sih Pak, ada cara yang bisa membuat mereka paham seperti mereka praktikum Pak? Ada nggak Pak kalau di SMK Pak, SMK 4 Padalarang? Ya paling mensiasatinya ya tadi Pak. Jadi kita bikin job sheet, eh, apa ya job sheet yang bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya itu ada di Di rumah ya Pak? lingkungan mereka gitu. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, ya kayak misalkan kita lakukan destilasi lah, Hmm. atau tadi grinding staging. Destilasi kita paling kita bikin kayak reaktornya untuk pemanasnya atau panci lah. Kemudian kita sambungkan untuk kondensornya, kita botol, diisi selang, air masuk air keluarnya. Nah seperti itu trik-trik biar minimal anak ada bayangan. Oh kalau misalkan manual seperti ini, kalau nanti di industri kita tampilkan yang foto tadi gitu. Itu Oke. sih yang ya kalau misalkan anak melakukan sendiri, setidaknya mereka membaca,
kemudian dia juga mengamati job sheet-nya, kemudian dia melihat videonya, sehingga ketika penerapan itu dapatlah, nggak ketika nggak beda dengan yang hanya tayangan video saja. Nah itu pemahamannya anak lebih berbeda gitu, lebih praktek sendiri walaupun prakteknya manual atau yang ada di rumah gitu. Siasatinya seperti itu mungkin yang sekarang sih. Bisa sih Pak. Dengan cara seperti itu ide bagus Pak. Karena kalau di kita memang agak kesulitannya, ya mungkin karena praktikum kita kan agak sedikit apa ya, sudah mungkin Industri ya. ya gitu Pak. Jadi kayak kalau sizing di kita tidak ada praktikum sizing sih. Kalau ada distilasi pun distilasinya ada yang bertingkat. Pak, jadi kan bingungnya apa ya? Oh iya, Kok iya distilasi bertingkat gimana gitu kalau bikinnya? Kalau bikin pakai misal botol-botol atau pakai pipa stainless atau gimana, mungkin jadi kayak rotos sendiri ya buat kitanya gitu. Nah, ya kalau bertingkat sih agak susah juga. Karena kan praksi-praksi berapa suhu, pengaturan suhunya mungkin ya yang jadi susah. Betul, betul Pak. Nah, kalau misalkan tadi kan itu tips and trick, apa tips and triknya kalau untuk siswanya ya Pak ya, bagaimana mengakalinya. Nah, sebenarnya Pak, kalau misalnya kita lebih dalam lagi gali, kan tadi kita lihat nih kesulitannya mahasiswa nih Pak, terus kesulitannya dosen gitu. Nah, kalau misalnya kita overall ambil garis merah, sebenarnya kebutuhannya apa sih Pak dari teman-teman dari guru-guru, bukan teman-teman ya, dari guru-guru SMK mungkin ya, terutama SMK 4 Padalarang, terkait dalam metode pembelajaran maupun ada sesuatu yang diperlukan nggak sih Pak? Improve apa sih yang sebenarnya ini tuh perlu loh untuk apa ya namanya? Untuk menunjang kemajuan dari si siswa-siswanya gitu Pak. Karena ini kan menjadi masukan juga untuk kita, siapa tahu sebenarnya itu adalah hal yang sama yang kita perlukan gitu Pak. Ya mungkin kalau ini yang pertama sih anak-anaknya mungkin atau kitanya sendirilah sebagai pengajarnya harus mendalami lagi IT mungkin ya. Karena kan kadang-kadang ya saya sendirilah tidak jago-jago amat tentang IT sendiri. Kemudian mungkin harus banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk pekerjaan praktikum di lab lah. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan ini kalau di mahasiswa juga, kalau misalkan di mahasiswa ada nggak, kalau misalkan ya di khususnya di tempat Bapak sendiri, di Pak Wono sendiri, ada aplikasi yang bisa apa sharing gitu untuk kita nih, ada nggak? Nah, kalau aplikasi kan untuk metode pembelajaran kita pakai Moodle, Pak. Jadi kayak ada aplikasi tertentu yang memang khusus untuk siswa kita. Jadi dari mulai penilaian sampai masukan materi itu semuanya dari satu pintu, bahkan dari video maupun Zoom. Bukan Zoom sih, kayak video conference seperti itu sudah difasilitasi dengan Big Blue Button, dan ada beberapa aplikasi yang ter-add-on kan di dalam situ gitu. Sebenarnya ke sana sih arahnya gitu, Pak. Cuman memang sebenarnya kalau kita cari-cari memang apa ya, esensi offline tuh mungkin agak susah untuk digantikan dengan online. Itu sih Pak, sebenarnya kita lagi mencari esensi apa sih yang sebenarnya kita bisa dapatkan di masa online ini yang mirip lah ya gitu dengan yang offline itu. Makanya seperti itu yang kita bisa galinya gitu Pak. Terus kalau misalnya aplikasi-aplikasi saja atau fasilitas apa saja yang bisa digunakan, ya kayak tadi cerita ada mudah untuk aplikasinya, kemudian ada fasilitas-fasilitas di dalamnya, ditambah dengan kalau misalnya dosennya atau ininya, kita fasilitasi dengan kayak ini ruangan SPP yang sudah bentuknya studio, yang bisa perekaman suara secara bagus, kemudian ada apa ya, pengerekamnya, bahkan sampai ada editornya juga yang disediakan untuk merekam seperti itu gitu. Mungkin arahnya ke arah sana sih Pak, karena next-nya kita tidak, kalau dari ITENAS sendiri, ya jangan mewakili ITENAS ya, mewakili diri sendiri deh gitu. Kayaknya ketinggian deh kalau mewakili ITENAS. Kita hampir tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir sih sebenarnya itu Pak. Jadi kayak bisa jadi semester depan kita sudah offline, atau 1 tahun, atau 2 tahun, atau berapapun kita belum tahu sih. Makanya yang sekarang kita kejar itu adalah esensi yang offline. Ini gimana caranya supaya dia didapat oleh yang
online gitu. Meskipun memang feeling, karena kita kebanyakan praktikum ya Pak ya, bukan banyak yang menggunakan data dan lain-lainnya. Cuman yang mengakalinya itu adalah, tadi seperti yang sama kayak Pak Budi di awal, kita kasih video, kemudian kasih data mentahnya, kemudian kita kasih metodenya itu jadi kayak sampai animasi animasi apa namanya kejadiannya itu kalau misalnya kita animasikan akan bentuknya seperti apa kan kalau anak-anak tuh kayak senang dengan Iya, visualisasi ya Pak ya iya, betul iya ya. betul. Oh perpindahan ion ke ionnya gini, oh penyebaran temperaturnya seperti ini, oh ternyata distilasi itu seperti ini kalau kita bicara distilasi kalau nggak sizing, oh yang ternyata ukuran yang lebih besar tertahan di atas, yang kecil lolos ke bawah dan seterusnya gitu. Bisa jadi seperti itu kita ke arahnya ke sana sih. Nah, kalau misalnya tadi sebenarnya kita bisa menjalin kerjasama sih Pak nanti untuk SMK 4 Pagarang dengan ITENAS kita bisa khususnya di teknik kimia kita bisa membangun kerjasama di mana misal dosen-dosen apa guru-guru di sana misal perlu untuk ada satu materi atau satu modul untuk kita bahas bersama kita bahas atau misalnya butuh tempat perekaman nih dari SMK 4 oke kita kita siapkan gitu untuk melakukan seperti itu pokoknya bisa untuk kerjasama ke depannya lah Pak, insya Allah bisa Pak. Iya. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Karena kan Amin. terus terang lah untuk saya sendiri kita juga butuh ngecas ilmu lah ya. Karena kalau misalkan nggak ada penambahan, kemudian kan yang namanya dunia usaha, kemudian industri lah, kemudian apa namanya universitas itu kan ilmunya terus maju-maju terus ya dibandingkan dengan kita ya mudah-mudahan sih kedepannya ITENAS bisa jadi fasilitator untuk kita belajar juga sih karena kan Amin. hampir banyak juga guru-guru teknik kimia industri itu kebanyakan bukan dari teknik kimia tapi dari ya seperti saya backgroundnya kan kimia murni gitu atau dari pendidikan seperti itu. Oke, siap. Ya, sharing lah Pak ya ininya tuh Ya, kita bisa sharing. Kan sebenarnya kalau kita lihat guru SMK tuh sebenarnya sudah paham sekali nih tentang kebutuhan dari industri. Betul ya Pak ya? Oh, ya, industri itu butuhnya siswa yang seperti ini karena memang ada pasti ada kerjasamanya kan dengan industri-industri tertentu yang spesifikasi anak yang akan bekerja di sana seperti apa. Nah, mungkin memang kita harus berkolaborasi sih Pak untuk meningkatkan apa daya saing juga sih antara daya saing dari lulusan SMA-nya maupun dari lulusan dari ITENAS-nya karena kalau di kita kan pasti ada gap ya Pak ya. Jadi kayak gapnya tuh maksudnya tuh yang satu praktikumnya banyak anak SMK, sedangkan kalau ke S1 kan relatif tidak analisis ya. sebanyak ya gitu tidak mungkin tidak akan sebanyak dengan anak SMK gitu cuman penguasaan alat penguasaan apa apa saya yakin anak SMK top pak top pak. Nah, itu ya yang jadi apa? Biasanya ketika kita juga kan ada apa ya? Kerjasama dengan industri lah. Nah, karena kan untuk teknik kimia atau kimia industri sendiri di masyarakat itu belum apa namanya? Belum pada kenal gitu. Yang mereka kan kenalnya itu ketika kimia industri atau tekkim, oh itu tuh kimia, namanya kimia kimia aja. Yang biasanya Betul. mungkin masyarakat awam lebih ke oh kimia itu kerjanya di lab. Padahal kan untuk kimia industri atau tekkim sendiri ya teknik kimia itu kan luas banget gitu itunya ya. Betul. Apa cakupan untuk di industri malah hampir dari mulai bahan baku sampai produk itu kan dikuasai oleh kimia industri atau teknik kimia ya Betul. sebetulnya. Betul. Nah, itu mungkin untuk branding branding kimia industri atau teknik kimia biar lebih ke depan gitu lah, lebih maju lagi karena ya pemahaman masyarakat juga masih kurang sebetulnya. Betul. Memang benar sih karena ketika orang bilang teknik kimia kimia industri, teknik kimia, pertama kali dengar adalah kata-kata kimianya. Kalau siswa dengan kata-kata kimia pasti susah.
terus pasti malesin gitu. Dan banyak orang-orang yang berpikir seperti itu, dan nanti kerjanya di lab dan lainnya. Padahal kalau misalnya kita breakdown, mungkin seperti yang kata Pak Budi tadi, ya kita menguasai dari bahan baku sampai produk, sampai bahkan pemasaran, sampai ke ekonominya pun sebenarnya kita diajarkan bagaimana cara menghitung ekonominya ya Pak ya, betul ya Pak Iya ya? betul. Betul. Nah, sekarang malah kita kalah dengan jurusan-jurusan lain gitu. Tapi bukan berarti kita mendiskreditkan jurusan lain, ya pasti ada Iya. lebihnya juga kan yang kita tidak kuasai gitu. Cuman kita agak kurang dilirik nih gitu, padahal potensi kita besar gitu. Nah itu yang harus kita sama-sama mungkin ya Pak, kalau untuk kali ini kita sama-sama untuk branding lagi sih Pak. Jadi kita juga kalau misalkan di di sekolah gitu, karena kan kita juga jurusan baru ya di sana. Yang lebih terkenal itu kan TKJ, RPL, sama BDP ya, bisnis daring pemasaran, sama ATPH lah, agro. Nah, kalau kimia itu apa? Wah, pasti kerjanya nanti di lab, atau kadang-kadang kan orang-orang ini, wah nanti bisa bikin bom yang gini-gini lah. Itulah yang jadi, padahal kan kebutuhan lulusan kimia industri atau teknik kimia itu sangat besar sekali, hampir semua lah kayaknya ya. Kalau misalkan dari itu semua perusahaan kan butuh kimia industri atau teknik kimia ya. Betul Pak. Betul. Itu memang ya cakupannya emang luas banget sih. Iya. Jadi ekstra lah kalau kita promosi ke SMP gitu, kita lebih ekstra dibandingkan dengan yang jurusan-jurusan yang terkenal gitu. Betul, karena memang ya kondisi sekarang kan online nih. Kalau boleh jujuran saja, jurusan kayak informatika, kemudian sistem informasi, kemudian ada pemasaran digital, kemudian ada desain komunikasi visual. Jadi intinya adalah semua yang tervisualisasikan, yang yang kekinian lah istilahnya, kita terdigitalkan gitu, menjadi primadona sekarang gitu. Padahal kan sebenarnya di belakang situ tuh ada bagian yang mungkin tidak kalah penting di situ gitu. Kayak mungkin di belakangnya ada teknik kimia, di belakangnya ada mesin, di belakangnya ada teknik elektro, dan seterusnya gitu. Harusnya ya kita saling menunjang sih, tapi memang kan kalau masyarakat lebih lihat ini ya Pak ya, lihat musim-musiman mungkin ya istilahnya ya. Kayak dulu lagi musim cupang semuanya. Musim sepeda semuanya. Mungkin saat ini seperti itu sih sebenarnya. Kita masih belum dilirik banyak sih sebenarnya. Cuman ya kita bisa ya nge-branding bareng-bareng lah gitu untuk masalah seperti itu gitu Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya kita cek Pak, berarti sekarang yang praktikum malah guru-guru ya Pak ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi guru-gurunya hampir tiap minggu lah. Kalau misalkan kebutuhan untuk praktek, kita kerjasama jadi kayak tim teaching lagi. Itunya. Jadi kita misalkan si guru A mau praktek, jadi kita juga ikut membantu gimana caranya supaya si praktek itu lancar gitu ya Pak ya. Jadi visualisasinya lebih dapat lah. Betul Pak. Kita kan dirancang sebagai guru dan pengajar ya Pak ya intinya ya, betul. Bukan dididik sebagai YouTuber ya Pak ya. Itu emang sisanya seperti itu sih, karena bahasa kita kan memang mungkin agak beda seperti bahasa mereka yang ada di YouTube dan lain-lainnya gitu. Kita akan jelas lebih kaku dibandingkan mereka, tapi ya karena kita adalah pengajar, bukan kita adalah anak gaul atau YouTuber gitu kan, kayaknya enggak deh gitu. Cuman ya memang ya kita harus benar-benar menyesuaikan. Kita jadi guru, jadi pengajar itu memang harus ekstra banget nih Pak ini sekarang ya Pak ya. Iya betul. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Pak. Nah ini ada yang nanya dari Geraldi, untuk mempersiapkan masuk ke jurusan teknik kimia, ilmu dasar apa saja yang dipersiapkan Pak? Oke, mungkin dari Pak Budi dulu deh. Kalau misalnya dari anak SMP nih Pak, SMP kan masih belum ada penjurusan ya Pak ya? Iya betul, belum Atau ada. sudah ada penjurusan? Belum. Pak, SMP saya sudah kelamaan Pak, jadi nggak tahu perkembangan Pak. Jadi untuk
masuk ke jurusan kimia ya, Mm-mm. itu paling pertama sih IPA, nilai IPA-nya, kemudian sama matematik itu mungkin yang jadi patokan. Kalau karena kan untuk anak SMP itu pelajarannya cuma sedikit ya. Jadi Mm-mm. paling ya itu kita lihatnya dari IPA sama matematiknya. Karena kan kalau misalkan matematiknya agak kurang, apalagi untuk kimia industri banyak hitungan. Kemudian Ya, apalagi mata pelajaran raca massa ya, betul. adjustment sama massa, nah itu kan banyak hitungan konversi. Kan kalau IPA ada fisika ada konversinya gitu Ya, kan. betul. Biologi ada pelajaran mikrobiologinya. Nah, itu mungkin ambilnya dari IPA sama matematik sih Oke. itunya. Betul. Berarti kalau di Tekem pun sebenarnya sama Pak. Salah satu syarat yang untuk masuk tuh matematika, kemudian dulu tuh ada bahasa Inggris, ada TPA-nya juga, ditambah dengan kimianya gitu. Memang basicnya emang harus kimia. Meskipun ending-endingnya kimianya tuh hanya sebagai apa ya? Sedikit banget ya. Sedikit ya Pak, jadi kayak pemanisnya lah gitu. Lama-kelamaan kita akan ngejarnya ke fisika dalam bentuk Fisika ya, reaktor, termodinamika kemudian ya. lebih detail lagi ke arah yang lebih lain gitu masalah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nonton, kimia tuh pasti kimia, harus Pak hafal tabel periodik. Yang apa tuh yang harus ada lagamnya apa ya? Bukan lagam sih, Eh, kayak dinyanyiin gitu kan ya Pak ya, ada Kalimat lah, bikin kalimat kalimat. ya Pak ya. Tuh, nah sebenarnya di teknik kimia malah nggak kepake, bukan nggak kepake ya, mungkin bukan esensinya bukan ke arah sana ya Pak ya, kita malah ke arah logiknya benar Fisika, benar nggak sih Pak? Betul ya Pak ya. Jadi kayak fisika ke arah matematik. itu fisika sama matematiknya makin menggila nih kalau di teknik kimia gitu. Tapi ya kebutuhannya memang itu gitu, dan Ya, bahasa bahasa dunianya tuh kan matematika tuh ada bahasa dunia apa ya, ya, kata saya yang di ITNS 1 tambah 1 sama dengan 2, kata Pak Budi yang di SMKN 4 1 tambah 1 sama dengan 2 juga kan gitu, ya, kasarnya ya. seperti itu gitu. Mutlak kan. Mutlak itu Pak, mau di Arab kayak mau di mana kayak itu semuanya 1 tambah 1 sama dengan 2 di sini. Nah ini ada lagi yang nanya nih dari Naufal. Apa perbedaan jurusan teknik kimia, kimia murni, dan pendidikan kimia? Dan ketiga jurusan ini apa ini masih sama bernamakan kimia? Apakah dasarnya sama atau berbeda semuanya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, dari Noval, coba Pak Budi gimana, Pak? Menurut Pak Budi, teknik kimia, kimia Nah, murni, dan pendidikan kimia. Mungkin ditambah kimia industri lah ya, Pak, jadi 4 iya. ya, Pak. Ya, kalau kimia, kimia murni sama kimia pendidikan sama tekim lah ya, teknik kimia itu jelas beda sih. Awalnya saja atau akhirannya sama kimia, tetapi ketika kita masuk ke dalamnya untuk kimia murni mungkin lebih ke analisa, eh, kalau ininya lebih ke lab-nya lah ya. Kalau pendidikan lebih ke pengajarannya, tapi antara pendidikan kimia dengan kimia murni agak sama sih, pembelajarannya sama lah itunya ya, cuman ada kalau pendidikan kimia ada pembelajaran pedagogiknya yang untuk cara pengajarannya. Oke. Kalau misalkan untuk teknik kimia itu jelas beda banget karena kan Ya, materinya itu ada, mesinnya ada, kita kan kalau betul, teknik kimia ya betul, Pak. mesinnya ada, kemudian gambarnya juga ada untuk Ya, rancang pabrik kan, kemudian perpipaan juga, iya ini pompa juga ya, banyak banget lah beda sih kalau kalau yang menurut saya ya, setahu saya seperti itu. Mungkin kalau Pak Ono kan mungkin lebih expert lagi aduh, ilmunya. enggak lah, Pak. Ya, setuju sih dengan Pak Budi gitu, antara kimia murni sama kimia pendidikan kimia mungkin mirip ya Pak ya. Yang Ya, tapi yang satu tuh didesain untuk nantinya akan kerja di lab atau sebagai peneliti, yang satunya lagi didesain untuk sebagai pendidik ya Pak ya. Itu ya ya, pendidikan betul. kimia itu sebagai pendidik untuk mengajarkan kimia gitu. Nah, antara teknik kimia dengan mereka jelas beda. Kita kan gitu sih Pak, kalau kata saya memang benar, teknik kimia akan berbeda dengan kimia murni dan beda dengan pendidikan kimia gitu. Cuman konten di awalnya mungkin mirip ya Pak ya. Ya, Tuh. Nah, bedanya sama teknik kimia sama kimia industri menurut saya tuh mirip banget apa ya, antara kimia apa teknik kimia dengan kimia industri.
Mungkin yang akan membedakan mendasarnya itu adalah kalau kimia industri adalah teman-teman sudah dipersiapkan menghadapi peralatan-peralatan industrinya gitu ya Pak ya. Peralatan industri yang sudah ada, sedangkan kalau teknik kimia lebih ke menganalisis dulu ini benar nggak sih peralatan seperti ini, atau sebenarnya ada tipe alat yang lain, atau bagaimana sih cara membuat efisien dan seterusnya. Sebenarnya ke arah sana mungkin ya Pak ya, betul ya Pak? Ya. Kalau kimia industri kan sebetulnya hanya dasar-dasarnya aja dari teknik kimia. Kalau teknik kimia kan lebih dalam lagi gitu. Ya Pak, betul betul Pak. Kalau kimia industri berarti kayak bagaimana cara memanfaatkan alat-alat yang alat-alat ya, menggunakan alat lah intinya ya Pak ya. Ya. Itu oke, siapa siap. Oke, ada yang nanya lagi nggak ini? Kayaknya nggak ada deh Pak. Oke. Hmm. Mungkin kira-kira ada closing statement nggak nih Pak, dari Pak Budi ini Pak? Gimana Pak? Ada closing statement nggak Pak dari Pak Budi ini Pak? Ya, mungkin untuk orang-orang yang belum paham tentang kimia industri, ya, tentang kimia industri mungkin harus bahwa kimia industri ini atau teknik kimia itu adalah jurusan yang sebetulnya ketika aplikasi ke dunia kerja atau ke lapangan itu banyak sekali gitu. Sehingga yuk kita belajar bareng-bareng mungkinlah itunya di kimia gitu. Biar kita juga, apalagi sekarang kan dengan keadaan seperti ini, kimia itu kan bisa, teknik kimia atau kimia industri itu bisa jadi apa ya, penunjang dari ilmu-ilmu farmasi yang ada gitu, bisa membuat sesuatu lah gitu. Tuh ya Pak, setuju sih Pak. Untuk ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Budi. Memang sih sekarang jurusan kimia industri maupun teknik kimia di SMK maupun di perguruan tinggi mungkin belum jadi seksi lagi sih Pak sebenarnya ya Pak ya, dibanding seksi-seksi yang digital atau yang lainnya gitu. Jadi wajar karena sekarang kan eranya era digital. Tapi kan kalau semuanya digitalkan, kita masih belum ada pabrik digital ya Pak ya gitu ya. Iya betul. Kita yang belum ada pabrik digital, terus kita belum ada mungkin kayak minyak digital belum ada juga ya Pak ya, belum Nah ada itu. vaksin digital pun belum ada ya Pak ya. Nah Nah, hal-hal kayak gitu masih tetap butuh teman-teman atau kita yang berasal dari jurusan lain kayak kimia, kimia industri, ada mesin, elektro, dan lain-lain. dan Dan kita juga kan lain-lain. bisa menemukan itu apa namanya, energi terbarukan ya, yang Tuh Pak, tuh Pak, yang apa tidak merusak ramah lingkungan lingkungan. dan seterusnya gitu. Dan bahkan bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ya sudah dibuang oleh masyarakat lah gitu. Jadi kita bisa sebenarnya bisa menggali ke arah sana sebenarnya gitu. Ya, seperti itu Pak. Iya, Mungkin cukup segitu Pak ngobrol kita siap Pak. siap siap. Nanti mungkin kayak dulu lagi kita saling berkunjung ya Pak ya gitu. Iya siap siap, insya Allah kami pun berharaplah ketika nanti pandemi sudah selesai, kemudian ada event-event di ITENAS, kita bisa ke sana, baik bukan hanya pengajar, tetapi siswa-siswa kita juga ingin diboyong ke sana gitu, Amin Pak. pengenalan. Pasti kita akan membuat event itu pada dalam waktu dekat kalau ketika sudah offline ya Pak ya. Kita pasti Oke, akan dulu lagi kayak bikin apa open house lagi sih Pak gitu. Siapa? Terima kasih banyak atas waktunya Pak Budi. Nanti kita akan ngobrol lagi dan mungkin ketemuan lagi lah Pak ya seperti siap dulu siap. lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih semua yang sudah menonton di acara ini. Kita akan ketemu lagi di next podcast dengan teman-teman dari berbagai profesi maupun dari berbagai jurusan atau berbagai sekolah. Terima kasih waktunya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.